Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan ini ya. Yaitu mengenai hidup itu seperti roda berputar, perputaran roda kehidupan ya. Nah, cuman ya di sini kita ini ya bahas secara garis besarnya aja ya seperti itu ya. Bahwa kita ketahui ya bahwa kehidupan itu nggak ada yang stagnan ya. Jadi dalam artian seperti roda kehidupan. Jadi berputar ya. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di samping, di atas. Kalau kita lagi di bawah ya, itu lagi terpuruk. Jadi ya, ya begitu ya. Jadi lalat pun nggak mau deket gitu ya, ibaratnya apa saudara, ya begitulah ya. Nggak ini ya, memang nggak semua orang, tetapi ya nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Jadi ya kalau kita lagi posisi lagi di atas ya, siapapun orang lain yang mengaku saudara gitu kan, ya di mana ada gula di situ ada semut. Tapi kalau kita lagi posisi di bawah terpuruk ya, baik itu orang terdekat kita, sahabat, teman, atau saudara sekalipun, saudara kandung sekalipun ya, ya memang nggak semuanya, tapi kebanyakan lah, mayoritas itu nggak ada yang mau ini, yang mau deket atau apa, karena posisi lagi di bawah, jadi malah justru selalu dihina, diremehkan, diinjak-injak seperti itu ya, karena situasi dan kondisi mungkin pas posisinya, karena roda kehidupan. Makanya kalau kita uh, melihat orang yang posisi lagi di bawah itu, kita nggak boleh kita menghina atau merendahkan atau mencacat, apa ya, me, me, ngomong hal yang menyakitkan, enggak, karena roda kehidupan itu berputar seperti itu. Nah, jadi itu kita harus paham ya. Jadi kalau kita lagi ada di bawah, entah itu eh, hal-hal ya banyak sakitnya ya, sakit hati ya, perihnya gitu kan. Kalau kita lagi di bawah ya, kita hadapi dengan sabar, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Terus keimanan kita juga, kita harus selalu sabar, selalu berdoa, selalu ya berharaplah hanya kepada Tuhan tempat kita meminta ya, jangan ke yang lain ya. Jadi kita harus tanamkan itu, baik posisi kita dalam kondisi apapun, mau di bawah ataupun di atas ya. Karena semua itu adalah ujian. Orang yang posisi di bawah itu juga ujian, orang yang di atas juga ujian. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu menguji hambanya bisa dengan kesusahan, kesengsaraan dari segi penyakit ataupun ekonomi ya. Bisa juga uh, dari kenyamanan, dari harta, dari kekayaan, itu juga merupakan suatu ujian, karena namanya kehidupan itu semuanya adalah titipan. Bahkan apa yang kita punya ya, manusia kita dilahirkan itu nggak membawa apa-apa, dan kita meninggal pun nantinya juga nggak membawa apa-apa ya kan. Kita dilahirkan juga dalam kondisi telanjang, nggak pakai baju, nggak membawa apapun ya kan. Dan kita eh, nantinya dikubur itu juga ya nggak membawa apa-apa, hanya dibungkus dengan kain kafan. Nah, jadi dengan hal seperti itu kita harus menyadari ya bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Makanya kita harus melatih keyakinan kita, kita harus bersandar hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain ya, yang sifatnya makhluk, ataupun itu ya manusia, ataupun keluarga, saudara, ataupun materi juga, aset, kekayaan, harta yang kita miliki. Nah, itu kita jangan bersandar kepada itu semua, karena materi, uang, kekayaan, harta itu juga merupakan suatu alat untuk bisa kita ini ya, untuk kita lebih, untuk hidup kita lebih sejahtera dan bahagia, itu hanya sebagai suatu alat saja kayak gitu. Tapi nggak menjamin 100%, tetapi merupakan salah satu alat untuk bisa hidup kita lebih
sejahtera dan bahagia gitu kan. Jadi tapi bukan itu tujuan kehidupan, bukan materi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus pahami di sini supaya kita tidak tertipu oleh duniawi. Nah, seperti itu. Nah, terus hidup itu seperti cokro-manggilingan ya. Jadi ada positif dan negatif. Nah, positif dan negatif kayak listrik suatu lampu ya, itu kan untuk menyala dengan terang, itu kan harus ada positif dan negatifnya. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, itu selalu berdampingan antara positif dan negatif. Kayak contoh misalnya, orang yang dia berkecukupan, terus materinya banyak, melimpah, itu kan positif ya. Tapi ada sisi negatifnya, mungkin keluarganya nggak tenang, keluarganya berantakan gitu kan, suami istri berantem terus, atau mungkin anaknya bandel, susah diatur. Nah, itu kan sisi negatifnya. Jadi nggak ada kehidupan itu yang mulus semua, mau susah-susah terus selamanya juga enggak, mau seneng-seneng terus manis-manis terus juga enggak, karena hidup itu penuh dengan dinamika. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus berusaha ya memahaminya di situ. Jadi seperti cokro manggilingan. Makanya orang kita ya, leluhur kita, nenek moyang kita yang paham mengenai ilmu-ilmu kehidupan ya. Nah, itu mereka biasanya sering untuk menegatifkan diri. Nah, menegatifkan diri itu bukan kita melakukan hal yang negatif, enggak ya, karena hidup itu butuh keseimbangan ya. Jadi antara hal yang positif dan negatif itu selalu berdampingan. Ada seseorang yang kehidupannya kita lihat positif terus kan, pasti ada sisi negatifnya. Ataukah mungkin ekonominya, misal ekonominya banyak, hartanya banyak, aset di mana-mana, rumahnya banyak, tetapi salah satu keluarganya ada yang sakit parah sampai menghabiskan berapa, atau mungkin anaknya ada yang bandel gitu kan, ada yang terjerumus ke pergaulan yang nggak benar, susah diatur. Nah, itu kan negatifnya di situ. Makanya nenek moyang kita tuh paham betul mengenai ilmu-ilmu kehidupan. Itu seperti cokro manggilingan. Jadi sebelum hal-hal negatif itu terbentuk dalam suatu bentuk kejadian, nah itu kita menegatifkan diri dulu. Menegatifkan diri itu bukan berarti kita melakukan hal negatif, enggak. Tapi kita menyerap hal yang negatif itu dulu supaya tidak terjadi dalam bentuk suatu kejadian nantinya dalam keluarga kita. Nah, contohnya menegatifkan diri itu banyak ya. Contohnya dengan kita bersedekah. Itu mengurangi, memberikan ya, mengurangi apa ya, mengambil rezeki kita untuk sekian persen untuk bersedekah ke anak yatim gitu kan, ke orang miskin, ke fakir miskin, ke anak yatim ya, terutama itu. Nah, itu juga salah satu contoh menegatifkan diri dengan bersedekah, karena sesuatu penyakit itu bisa sembuh ya, yang divonis dokter tidak bisa sembuh dengan banyak-banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan, itu bisa sembuh penyakitnya, karena sedekah itu mempunyai energi yang bagus, yang luar biasa. Bisa untuk apapun, untuk menyembuhkan penyakit bisa, untuk melindungi kita dari bahaya yang nantinya akan datang bisa juga. Jadi manfaatnya banyak ya. Bersedekah juga di dalam Islam, di dalam Al-Quran juga diajarkan ya, sering ya ayat-ayat atau ya hal-hal yang berkaitan dengan bersedekah itu sering dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Terutama kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, pada anak yatim piatu gitu kan, kepada fakir miskin, atau ya mereka-mereka yang kehidupannya yang mungkin di bawah kita. Nah, kita bersedekah di situ, banyak barokahnya dari hasil bersedekah. Bisa kita dengan berziarah, itu juga ini sama juga, itu untuk mengantisipasi hal-hal negatif terjadi dalam suatu bentuk kejadian nantinya. Nah, jadi dinetralisir dulu, energi negatif itu dinetralisir dengan
bersedekah tadi, dengan kita berziarah kepada para aulia, para ulama, sesepuh-sesepuh ya di tanah Jawa, itu berziarah juga manfaatnya banyak. Bisa kita dengan berpuasa, ya berpuasa apa aja lah, puasa Ramadan itu memang wajib, puasa hari lahir, puasa uh, Selasa Wekasan, puasa hari lahir anak-anak kita, dengan banyak bertirakat. Nah, tirakat itu kan atau torekoh ya. Kalau bahasa Arab kan torekoh ya, kalau di Jawa ya tirakat ya. Itu kan banyak macam dan jenisnya. Dengan kita bertirakat itu juga bisa apa? Menegatifkan diri. Jadi sesuatu hal yang nantinya akan terjadi hal negatif dalam kehidupan kita itu diserap terlebih dahulu, dinetralisir sehingga tidak terjadi. Nah, itu fungsinya untuk kita perlu menegatifkan diri. Jadi hidup itu perlu keseimbangan antara positif dan negatif. Nah, supaya kehidupan misal kita banyak kehidupan yang positif, sisi negatifnya supaya tidak terjadi dalam suatu bentuk kejadian nantinya di keluarga kita, kayak misal terjadi musibah atau penyakit ya, ataupun ya hal-hal yang negatif itu tidak terjadi, ya kita harus menetralisir dulu. Nah, dengan menetralisir itu, ya kita harus menegatifkan dulu diri dengan cara-cara tadi ya, berpuasa, banyaklah caranya. Kita bersedekah, kita berpuasa, kita bertirakat, kita mengurangi tidur, itu juga dalam rangka untuk menegatifkan diri bisa. Mengurangi tidur. Nah, seperti itu manfaatnya banyak banget loh, kita mengurangi tidur, kita berpuasa ya, mengurangi makan gitu kan. Itu juga ibaratnya apa ya, mengosongkan diri. Jadi nanti hal positif yang akan terserap. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Kalau tirakat itu kan pengertiannya banyak ya. Itu juga ada hubungannya dengan terah atau keturunan. Ya meskipun nggak 100% ya. Kayak gitu. Dengan terah atau keturunan dengan leluhur kita. Ya, dengan leluhur kita. Jadi biasanya kalau orang muslim ya yang ahli torekoh, ya mungkin di pondok-pondok pesantren atau di mana yang dia masih berpegang ajarannya masih komplit ya, itu kan diajarkan torekoh. Nah, atau mungkin di Jawa juga, ajaran Jawa juga banyak juga ya, banyak kesamaan memang dengan ini ya, dengan Islam itu banyak kesamaan karena memang sumbernya itu ya sama ya. Nah, terus apa di Jawa dari ajaran tirakat itu juga sebenarnya turun temurun. Jadi kayak ibarat apa ya? Ibarat ini tali itu kayak tiang besi ke atas itu yang cantolan-cantolan begini nih, gitu, sambung menyambung dari atas. Nah, itu kalau dari atas leluhur kita itu ahli tirakat ya, ya kita tahu ya bahwa kemarin-kemarin saya udah bikin video mengenai manfaat tirakat itu apa saja, itu banyak sekali ya. Nah, terus kayak gini, apa besi yang begini yang saling sambung menyambung dari atas ke bawah tuh kayak tiang. Nah, itu kan kalau dari atasnya kuat, torekohnya kuat, atau tirakatnya kuat. Nah, itu tirakat bisa buat untuk kita diri sendiri, hasilnya bisa untuk keluarga kita, bisa diturunkan ke keturunan kita, ke anak keturunan kita, anak cucu kita ya. Itu bisa energi dari tirakat itu. Jadi kalau dari atas ini ahli tirakat, nanti ke bawahnya pun dia akan bertirakat untuk anaknya, ya kan. Jadi nenek moyang kita nih, leluhurnya, apa buyutnya itu ahli tirakat, mereka bertirakat untuk dirinya, untuk keluarganya dan keturunannya. Nanti anaknya lagi dia bertirakat lagi untuk keturunannya lagi, terus dia bertirakat untuk keturunan, diri sambung menyambung gitu dari atas ke bawah. Kalau dari atas kenceng, ke bawahnya kenceng kuat ya torekohnya, nah nanti ke bawah juga akan kuat. Tetapi kalau dalam suatu generasi itu torekohnya udah mulai kendor, nggak pernah puasa, nggak pernah apa mengurangi tidur, makan aja apa aja dimakan,
ya kan, nggak pernah menjaga makanan. Nah, nanti ke bawah-bawah pun akan bubar, akan kendor juga gitu loh. Nah, itu tirakat juga itu ada hubungannya dengan terah atau keturunan atau leluhur, ya kan? Makanya itu juga ada namanya juga ilmu keturunan, ada juga ya, tanpa belajar, tanpa apa, tapi karena dipilih oleh leluhur untuk melanjutkan keilmuannya, bisa juga gitu kan. Ada banyak yang orang-orang seperti itu tanpa kita harus belajar, hanya tinggal mengembangkan saja. Nah, itu dari leluhur itu bisa. Nah, terus balik lagi ke tadi ya, ke tirakat itu kan pengertiannya luas ya, banyak hal gitu kan, luas sekali kalau kita berbicara dengan mengenai torekoh atau tirakat ya ilmunya. Nah, terus salah satunya itu dengan mengurangi tidur, ya kan. Nah, mengurangi tidur malam, nah itu bagus sekali. Kita kalau tidur jangan sore ya, jadi malam jam 1, jam 2 kita baru tidur, itu manfaatnya bagus banget, luar biasa banget. Karena dengan kita mengurangi tidur itu badan alus kita itu akan semakin kuat, daya cipta kita. Nah, itu ada hubungannya cipta rasa karsa. Jadi dengan menguatkan daya cipta itu nanti pun akan mempengaruhi ke hal rezeki atau ya permasalahan-permasalahan hidup, ada petunjuknya ya. Nah, dari untuk memperkuat daya cipta kita itu bisa dengan mengurangi tidur kayak gitu, bisa dengan berpuasa juga. Nah, jadi tirakat itu perlu ya untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita, seperti itu. Jadi kalau orang tua zaman dulu itu kan sering mengajarkan berpuasa, latihanlah tirakat, apalagi kalau yang udah udah balik ya, udah menginjak remaja, berpuasalah hari weton kelahirannya sendiri, gitu kan, rajin berpuasa gitu kan, untuk lebih mengenal diri sendiri kayak gitu. Ya memang sekarang jarang ya ajaran seperti itu, karena memang di sekolahan juga ya identik dengan ini ya, apa, pendidikannya itu tujuannya ya hanya materi-materi keduniawian, sekolah, ijazah, nyari kerja, nyari duit, ujung-ujungnya duniawi. Nah, tapi kalau leluhur kita dulu enggak, itu lebih berpikir ke kehidupan yang sejati. Sejatinya hidup itu apa? Jadi nggak terfokus ke mengejar materi dan duniawi. Nah, seperti itu. Karena nanti kita kalau pegangannya kurang kuat atau keimangan kurang, kita bisa tergelincir, terpeleset. Nanti kita akan menuhankan materi, akan menyembah materi, bahwa materi itu segalanya. Ya memang semuanya butuh materi, tapi materi itu bukan segalanya. Gitu, ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan materi ya. Seperti itu, dan kita harus pahami itu. Nah, jadi ya tadi ya, kita jangan bersandar kepada selain Tuhan, apalagi dengan makhluk ataupun materi. Nah, jadi untuk menguatkan nih, menguatkan tujuan dan keinginan kita, hajat kita, itu salah satunya dengan kita rajin bertirakat ya. Ada 3 nih, 3 cara supaya hajat tujuan kita bisa tercapai, lebih mudah dikabulkan. Dan ini di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya sama Allah ya, udah berjanji dan tidak akan ini ya, Allah Tuhan nggak akan mengingkari janjinya ya, yang sudah disampaikan melalui Al-Quran. Nah, itu ada 3 hal yang nggak tiga-tiganya kita lakukan ya. Salah satu contohnya ya, itu kita harus orang yang doanya sering keinginan hajatnya supaya lebih cepat dikabulkan, yang pertama itu kita harus berusaha sebagai ahli sedekah ya, belajar gitu. Orang-orang yang ahli sedekah itu biasanya doanya itu lebih mudah untuk dikabulkan. Kayak gitu, kita bersedekah nggak harus menunggu kita kaya dan banyak duit. Dengan berapapun apapun kondisi kita sisihkanlah untuk bersedekah, meskipun jumlahnya nggak banyak ya,
tetapi rutin, kayak misal ke pemulung, ke apa, orang yang membutuhkan gitu kan, ke anak-anak yatim piatu, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Bahkan itu bisa untuk memudahkan rezeki dengan kita banyak-banyak bersedekah. Itu di Al-Quran juga banyak dijelaskan seperti itu ya, di agama Islam ya. Dan sedekah itu juga enggak hanya Islam saja loh, orang-orang ateis, orang-orang dia non muslim ya, mereka juga menjalankan itu. Tetapi itu memang benar bisa, Allah akan menggantinya dengan jalan yang lain kalau kita ahli bersedekah berapapun jumlahnya, tapi dengan keikhlasan dan ketulusan hanya karena Allah ya, bukan karena faktor lain kayak ria atau pingin dipuji atau pingin apa, itu enggak. Nah, itu yang pertama, kita harus belajar untuk sedekah, bersedekah ya, ahli sedekah. Nah, yang kedua itu dengan ahli berziarah. Jadi sebenarnya umat Islam itu zaman dulu itu ya, waktu kebangkitan Islam itu ilmunya sebenarnya banyak, nggak hanya syariat. Cobalah kita pahami Al-Quran secara mendalam ya, ada syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Nah, itu juga kekuatan umat Islam yang sebenarnya itu dari rohnya sendiri, dari kesadaran diri sendiri, apa ya namanya, aduh, dari energi rohnya sendiri ya, aktif, dan juga dari para leluhurnya, seperti itu. Jadi benar-benar di Islam juga diajarkan untuk sering-sering berziarah ke makam-makam ulama, aulia, para wali songo, keseh, itu apa, yang wali yang menyebarkan Islam waktu abad zamannya Singosari, pada generasi pertama itu Syekh Maulana Mahlik Ibrahim ya, Ibrahim Asmorokundi gitu kan, Syekh Ibrahim Asmorokundi, terus Syekh Abdul Qadir Jalani, terus banyak lagi syekh-syekh yang lain yang beliau berjasa ya untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Cobalah kita sering-sering bersilaturahmi dengan beliau-beliau, karena secara rohnya itu kan mereka, beliau itu masih ada ya, bukan meninggal. Kalau jasadnya sudah terkubur di tanah gitu kan, udah nggak ada, udah menyatu dengan tanah, tetapi rohnya kan masih ada gitu. Jadi masih kita bisa berkomunikasi, mengirim fatihah kan. Nah, itu dengan ahli bersiaroh gitu kan. Nah, terus juga bisa dengan ahli tirakat. Nah, ahli tirakat. Jadi tirakat itu sebenarnya ini ya, kaitannya dengan para leluhur atau keturunan kita. Jadi dalam suatu generasi yang dia tirakatnya kuat, itu ke bawah-bawahnya juga akan kuat, karena itu menitis ke genetik ya, ke aliran darah kayak gitu. Itu akan genetiknya itu akan mengikuti apa yang ada di atasnya. Air dari atas menetes ke bawah, tapi kalau dari atasnya itu ahli tirakat, ke bawah-bawahnya ahli tirakat. Kayak misal orang tua bertirakat untuk anaknya, nanti anaknya lagi bertirakat lagi untuk anaknya lagi, bertirakat lagi turun temurun kayak gitu. Nah, nanti sambung gitu nyampe ke keturunannya ke bawah. Nah, tirakat itu manfaatnya sangat sangat besar sekali ya sebenarnya ya, dan banyak cara dan jenisnya gitu kan. Nah, itu tapi kalau dalam suatu generasi itu tirakatnya sudah mulai kendor, ke bawah-bawahnya juga akan kendor semua kayak gitu. Jadi kita nggak punya energi ya untuk menguatkan daya cipta. Makanya orang tua zaman dulu kalau ahli tirakat, ahli berpuasa, atau ahli ini ya, bersikir, ahli zikir, itu dari dulu sudah ada loh sebenarnya ahli zikir. Nggak cuma sekarang aja, ahli zikir itu dari zaman dulu itu sudah ada. Ahli bertirakat, ahli kalau malam nggak tidur gitu kan, itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Itu menimbulkan energi untuk menguatkan daya cipta kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu akan lebih mudah tercapai, akan lebih mudah dikabulkan oleh Tuhan.
kayak gitu ya. Jadi dengan kita latihan untuk sering bertirakat ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk anak keturunan kita nantinya, itu bisa diwariskan karena energi kebaikan dan kejahatan itu sebenarnya bisa diturunkan ke anak keturunan kita. Makanya hidup itu seperti hukum tabur tuai gitu. Seperti tabur tuai, apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita tidak memetiknya sekarang, nanti anak cucu kita yang akan memetiknya, merasakan hasilnya, baik itu yang positif ataupun yang negatif, baik itu kebaikan atau kejahatan. Nah, seperti itu ya. Makanya kita jaga ya, kalau kita paham ilmu seperti itu, kita nggak akan berbuat sewenang-wenang ke orang lain, merendahkan atau menghina orang lain. Ya, kalau kita paham benar-benar ilmu kehidupan yang sejati ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali kita untuk latihan untuk bertirakat ya. Karena ya itu untuk mengasah kolbu kita, hati kita, atau menguatkan badan alus kita ya. Seperti itu, supaya apa-apa yang kita hadapi dalam kehidupan itu selalu dituntun oleh Allah ya. Bertirakat kan juga tujuannya untuk kita bermakrifat, untuk kita bisa bertajali, untuk kita supaya dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu tujuan utama kita. Cuman untuk melangkah ke sana itu kan ada jalan-jalan yang memang harus dilalui, harus ditempuh, dan harus dilakukan. Ya kan, nggak bisa serta-merta kita langsung bisa bertajali, bermakrifat tanpa harus melalui proses-proses sebelumnya, kayak gitu kan. Dan itu juga nggak mudah ya, butuh keseriusan, kesungguhan, dan butuh proses juga, nggak instan ya. Jadi ya memang kehidupan kita itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah tujuan utama kita adalah kepada Tuhan ya, supaya bisa dekat untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Begitupun materi yang kita punya, rezeki yang ada, itu tujuan utamanya untuk kita bisa lebih banyak beribadah kepada Tuhan, untuk sedekah gitu kan, membantu orang yang membutuhkan. Terus untuk kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan itu juga tujuannya tulus ikhlas karena Tuhan ya. Seperti itu, dibiasakan seperti itu ya. Jadi bahwa sesungguhnya Allah itu dekat ya dengan kita. Nah, seperti itu. Tuhan itu Maha mengetahui, dan Tuhan juga Al-Hakim, Maha adil. Jadi kita jangan khawatir ya kalau kita berbuat baik ke orang lain dibalas dengan kejahatan. Nanti Tuhan yang akan mengatur semuanya, seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.